Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang psikologi sufi dalam makom fakr. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Natasha Putri Irawanda, dan rekan saya, Nabila Febrianti. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertian makom fakr itu sendiri. Secara etimologi atau bahasa, fakr berarti kesusahan, kesedihan, atau orang yang tidak memiliki apa-apa pada dirinya. Kalau sesuatu ditarik dari dirinya, maka ia fakir, dan jika ia menolak sesuatu tersebut, maka ia zahid. Jadi fakr dan zahid atau zuhud ini sedikit sama, tetapi mungkin berbeda. Jadi fakir pada secara masyarakat atau istilah umum, fakir kan digunakan biasanya pada orang yang meminta-minta atau bahkan miskin, seperti itu. Tetapi sebuah pola pikir ini merupakan pola pikir yang riskan, padahal yang dimaksud dengan fakir itu bukan hanya meminta-minta atau ia merupakan orang miskin, tetapi ia miskin untuk berbuat maksiat. Selanjutnya ada macam-macam fakir menurut Al-Ghazali. Jadi Al-Ghazali ini membagi bentuk-bentuk fakir atau fakir menjadi 5 bagian. Yaitu yang pertama, seseorang tersebut diberi harta, tetapi ia enggan karena benci akan kejelekannya dan khawatir akan disibukkan oleh harta tersebut. Nah, fakir yang seperti ini disebut dengan fakir zuhud. Yang kedua, seseorang yang tidak senang memiliki harta, tetapi tidak juga membencinya, serta berlaku zuhud terhadapnya. Fakir ini disebut dengan rodhi. Yang ketiga, seseorang lebih suka jika memiliki harta, tetapi ia tidak disibukkan untuk mencari harta tersebut. Jika harta tersebut suci dan halal, maka ia akan menerimanya dengan gembira dan puas terhadap apa yang dimilikinya. Fakir yang pada tingkat ini disebut dengan loni. Yang keempat, ada seseorang yang meninggalkan harta karena kelemahannya. Ia memiliki cara untuk mendapatkan harta walau dengan bersusah payah. Fakir ini atau orang ini disebut dengan harish. Yang kelima, orang yang fakir lantaran keadaan yang memaksa, seperti karena ia lapar karena tidak punya makanan. Jadi fakir ini benar-benar definisi fakir yang dikenal masyarakat seperti fakir miskin. Fakir ini menurut Al-Ghazali disebut dengan murtar. Selanjutnya ada golongan fakir menurut Ibnu Taimiyah. Jika Al-Ghazali membaginya menjadi 5 bagian, Ibnu Taimiyah membagi beberapa golongan fakir menjadi 4. Yang pertama, mereka yang memandang dunia dan harta bukan sebagai kekayaan, mereka yang tidak mengharapkan ganjaran dari amal ibadahnya, mereka yang tidak memandang makom dan ahwalnya karena mereka memandangnya sebagai anugerah dari Allah, mereka yang tidak lagi menganggap eksistensi diri, makom, dan amal ibadah mereka, dan mereka tidak meninggalkan apa-apa di dunia dan akhirat. Selanjutnya ada makom fakir. Kaitan makom fakir dengan psikologi sufi atau psikologi. Jadi perilaku fakir ini sebagai coping stress menghadirkan rasa tidak ingin mengejar harta secara berlebihan dan menerima kehendaknya atau kehendak Allah. Coping yang diperoleh dari sikap ini adalah merasa tenang dan mengurangi kecemasan karena tidak terburu-buru dan tidak memaksakan diri untuk mengejar dunia. Dalam mengekspresikan pola hidup sederhana, para sufi menggunakan terminologi fakir, yaitu sebuah sikap yang selalu menggantungkan diri kepada Allah. Sikap fakir pada kenyataannya membawa seorang sufi pada tekanan psikologis bahwa ia sangat kecil dan remeh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kondisi demikian, dunia tidak lagi menjadi momok yang menakutkan bagi para pelaku fakir itu sendiri.